Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Astaga, kok ada rampok Gila. gitu? Nih, ini aja lah banyak-banyak nih ya. Nih, 2 Korintus 12:11. Sungguh aku telah menjadi stupid, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji, Bang Billy. Aduh, Ini itu orang minta dipuji. itu merampok apa maksudnya itu? Aduh. Iya, merampok. Masa nggak tahu merampok? Nah, minta dipuji. Dia berdusta, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang berdosa? Berdusta, minta upah duniawi. 1 Korintus 9:11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Minta hasil duniawi. Menyamar seperti serigala berbulu domba. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nyamar, diajarin serigala berbulu domba. Ya, mengajarkan ajaran pagan dalam KPR, Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini perkataan Epimenides diajarkan ke orang lain, mencampur adukkan ajaran Yahudi dengan ajaran pagan, mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan. Buka Ulangan pasal 18 nomor 20. Nabi palsu itu nabi yang mengatakan apa yang tidak difirmankan Tuhan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang botol yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga, dia mau bermegah secara duniawi. Waduh. Kau bilang dia baik-baik aja. Dan yang paling keji kelakuannya adalah membatalkan hukum Taurat dan mengutuk hukum Taurat. Efesus 2:15. Ya, dan mengatakan yang mengikuti hukum Taurat itu terkutuk, termasuk Musa dia katakan terkutuk. Lebih keji lagi loh. Waduh. Dan yang paling keji adalah Bang Billy harus tahu ini nih. Nubuatan Nabi Daniel tentang pembinasa keji. Nggak ya? jadi dah aku masuk Kristen. Tadinya mau masuk Ya. Kristen. Mau kawin sama Kristen nggak jadilah. Ya. Kawin sama Darni. Bang, saya tunjukkan. Dalam Daniel pasal 11 nomor 13 ya. Dalam Daniel pasal 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Itu Bang Billy yang tahu. Dalam Daniel pasal 11 nomor 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Ya, itu di zaman Menajiskan tempat kudus. Benteng Situs, itu ya. menghapuskan korban sehari-hari. Saya Situs. tanya sama Bang Billy, siapakah nama tokoh sentral Kristen yang membatalkan korban dan 600 misfot kekristenan selain Paulus? Iya. Dia aduh, pembinasa Darmi. keji. Nggak jadi deh Jadi, Darmi. kalau dikatakan bahwa Paulus itu rasul buat kalian, enggak apa-apa. Tapi minimal bicara fakta dan data juga. Nah, sekarang kalau Darni mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang menjalankan 10 hukum Taurat, ya kan? Jangan menyebut Allah lain di hadapanku. Pertanyaan saya, siapa Tuhan? Satu-satunya Tuhan menurut Bani Israel. Jawab Darni. Menjawab ini aja atau Yang maling dulu Kembali tadi bicara. rampok. Cuman satu aja. Rampok gimana Banyak tadi? kali. Darmi, Oh, itu terbukti loh. rampok. Ada tulisnya rampok loh. Gue juga heran itu. ya yang mana yang mau ku jawab? Aku mau menjawab 2 Korintus atau Ya, yang yang mana? pertanyaanku itu terserah Darni lah. Kakak bertanya sama adik Darni. Menurut adik Darni, katanya adik Darni mengikuti 10 hukum Taurat. Yes. Nah, dalam 10 hukum Taurat itu jangan menyebut nama Allah lain. Ya. Nama Allahnya Darni siapa? Dan siapa nama Allah pada waktu itu yang tidak boleh disekutukan? Udah Siapa aku jawab ya. Darni? Allah Silakan kami, Darni. Allah kami bahasa aslinya Elohim. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh, ya namanya siapa? Namanya siapa? Elohim bahasa Ibraninya. Elohim Itu Itu gelarnya. hakikatnya. Kalau Hakikatnya Elohim Sama Elohim Bang itu. Billy lah. Kalau Oh, sama Elohim Bang Billy aja. sendiri itu berhala. Jangan hati-hati makanya. Elohim Eli, Elohim Elilim. Itulah. Kami tetap mengelohimkan Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Jadi bukan Yesus Tuhan kau. Yesus itu firman Elohim. Yesus itu firman Elohim, gelarnya. Iya. Ya berarti yang kau Tuhan sembah di bumi.
Yesus Firman-nya. itu firman Elohim yang kenapa turun nggak ke bumi. kenapa Itu kau dia. nggak sembah yang mengeluarkan firman kau sembah? Kenapa firman? Sama-sama itu sama. Karena itu di Trinitas. Ya oke, berarti Tuhanmu Yesus itu adalah gelarnya, Iya, tetapi berarti- hakikatnya adalah Elohim. Iya, berarti Tuhanmu Yesus apa? YHWH. Tuhanku Yesus, Nah, bukan YHWH, bukan Allah Israel kan? gelarnya Yesus di bumi, Tuhan kami. Nah, YHWH itu adalah hakikatnya Yesus. ya, jadi yang kau sembah siapa? Yesus apa YHWH? Kalau sudah menyembah Elohim, sudah menyembah Yesus. Kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Elohim. Karena dia Trinitas. Kami, Oh. itulah si kami tadi. Kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kan nggak nyambung. Kan gitu. Loh, Ya itu Darmi, Muhammad. bicara Jangan sama kita. Tunggu, si kami itulah Tritunggal. Emang Si kami penyesat itulah Darmi. Tritunggal. Kalau di Alkitab, Emang penyesat kami Darmi. ciptakan manusia seturut dengan rupa kami. Rupa siapa? Rupa firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Berarti siapa yang meniru? Tuhan Meniru yang apa? meniru manusia atau manusia yang meniru Tuhan? Yang mana yang betul nih? Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Yesus. Maksudnya apa? Kalau Mirip Yesus semua manusia. hakikat, tunggu dulu. Kalau gambar hakikat tidak kelihatan, tidak terhampiri, maka hakikat itu, Elohim itu, firmannya Elohim itu menjadi manusia, serupa dengan itulah manusia diciptakan. Apa Ini arti Elon. serupa ini, Darni? Yes. Mirip sama Tuhan maksudnya. Berarti Darni mirip sama Tuhan. Mirip sama kemanusiaan Yesus waktu di Berarti bumi. Darni Seperti itulah mirip sama manusia Tuhan. diciptakan, bukan seperti Enggak, saya monyet. tanya. Darni kan manusia, berarti Yes. Tuhannya mirip Darni, punya tete. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa. Yuk. Yesus kan datang ke bumi. Yesus datang ke bumi. Itu dia. Selamat Bang Billy malam, dikatakan selamat mirip Tuhannya Darni, Jangan betul. menghina nenek tua, jangan menghina. Kok menghina? Nanti kita jawab satu-satu. Loh, kok menghina? Orang nanya Iya, kok nanti menghina? kita jawab. Saya lagi nanya loh. Menurut Darni manusia Nenek itu tua, mirip nanti Tuhan. kita jawab Kalau satu-satu nenek tua. kalau Iya. Anda tidak diizinkan Sabar, ngomong, jangan nanti ngomong kita satu jawab nenek tangan. tua satu-satu. Nah, kesini pada tantrum orang lagi nanya juga diskusi kok. Kata si Darni, Tentang lah. dia Darmi mirip ada yang sama nemenin. Tuhan. Kalau Bang Billy dikatakan Darni mirip Tuhan mirip Tuhannya Darni, saya percaya. Memang Bang Billy Iya. mirip Yesus. Tapi Kan kalau gini. Darni dikatakan mirip Yesus, saya nggak percaya karena Darni punya tete. Mari, Yesus- mari gini loh kawan-kawan, Bang Billy. Kecuali Mari Darni kita mengakui kalau Darni ciptakan. bukan manusia. Ngeri. Mari Akui kita dulu, ciptakan Darni bukan manusia serupa Darni- dengan gambar kita. Iya, Gambar siapa Darni itu? manusia nggak? Darni Gambar manusia siapa? nggak? Gambar siapa Tuhannya kita Darni. ini? Gambar siapa kita Tuhan ini, Darni. Ripa? Iya, gambar Kalau di Tuhannya Islam Darni. gimana? Gambar siapa kita? Oh, Saya ini Bang bukan gambar Bagaimana? Tuhan. Saya tanya Darni Tuhanmu mirip yang mana? Tuhanmu yang mana? Tapi Aduh. Tuhanmu tak kelihatan. Mau gambar kayak Iya, siapa kau? Aku nggak ada. Mana ada kata Apa? gambar serupa dalam Al-Quran? Jadi apa? Darni mirip Sewaktu Tuhan kau, nggak? sewaktu manusia diciptakan bagaimana perkataan Allah? Darni. Nah, saya ada Darni. Betzel menu kit motenu itu. Enggak, aku mau tanya si Bang Ripa. Billy, Bang Billy Gimana ini dia kan mirip diciptakan sama Allahnya? Tuhannya Darni. Pertanyaanku Bang Billy, ketika si Darni bilang kita manusia segambar serupa Tuhan. Oke lah, kalau Bang Billy, kalau laki-laki dikatakan segambar serupa Tuhannya Darni, saya percaya sama laki-laki. Pertanyaannya Darni manusia atau bukan? Manusia dong aku. Darni segambar sama Tuhan. Segambar dengan Tuhan yang datang ke bumi Tuhannya sebagai Darni punya manusia. tete. Itu untuk bagi wanita. Ya makanya, apakah perempuan itu segambar Dan sama Tuhan Darni yang laki-laki? bentuk wajah Yesus di bumi seperti manusia atau seperti apa? Seperti jam. Kutanya kau dulu. Iya. Benar. Jarmi, aku bantu kau. Oke. Kalau dia bilang tadi apakah ada tetenya? Iya, ada tetenya kan kecil. Ada tete manusia laki-laki. Benar lu pintar Kenapa Darmi lu. nanya? Pinter Darni. Pinter, Darni. Apa yang mana Itu. dengan itu? Iya nggak Betul, apa-apa. Darmi. Berarti tetenya Darni dengan tete Tuhan bedanya besar dan kecil ya. Berarti Tuhannya Jadi Darni tidak tahu bagaimana cara Tuhan mau menciptakan manusia. Coba kau terangkan dulu, Ripa. Oke, aku Bagaimana terangkan. Tuhan mau menciptakan manusia? Cara Tuhan, Jangan cara ketawa Tuhan mau bodoh. menciptakan. Enggak, jadi itu bedanya di pentil doang. Ayo jawab. Bagaimana Tuhan mau menciptakan manusia itu? Ayo jawab dulu, Ripa. Iya Kalau iya di iya. Kristen, kalau di Kristen udah aku jelaskan ya. Hei. Mari Ya. kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Kita yang mana? Kalau hakikat itu
gak terhampiri, tak kelihatan. Maka diciptakan serupa dengan gambar Yesus yang menjadi Iya. manusia itu. Ya, begitulah kita, makanya kita cantik dan ganteng. Rupanya. Sekarang tahu tugasmu menjawab Tugasku. bagaimana Tuhan mau menciptakan manusia. Ya, aku jawab pakai Al-Quran aja, Darni. Aku nggak mau sok tahu kayak Darni kalau bicara sombong dan sote ya. Aduh. Jadi Sebenarnya Tuhannya Bang dan Billy itu dengan Tuhan... Emaprodit. Tahu lah ya. Gatal hidung gue, serius. Jadi Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu hampir sama. Ketika menciptakan dia berfirman. Nah, ini ada dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, kita baca teman-teman dalam surah mana ya? Tengah dulu ya, tunjukkan dulu ya. Tapi di Islam ada firman Allah, ada. Ada. Jadi Allah menciptakan itu dalam surah An-Nahl ayat ke-40 dengan berkata kun, Berarti dengan yang berfirman. Kenapa kalian tidak menyembah firman-Nya? Karena firman bukan yang berfirman. Kalau orang Kristen bilang kan firman adalah yang berfirman. Sama kayak pada mulanya ingus bersama idung, ingus adalah idung. Gitu. Oh gitu. Gitu, Darni. Kalau Tuhan kami menciptakan dengan berfirman, kun, maka jadilah. Gitu. Ini dalam surah Al-Mu'min ayat 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, kun. Begitu. Kalau Tuhannya Darni kan harus ini dulu, harus menjelma dulu jadi manusia, baru jadi Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi Tuhan. Jawabnya itu aja cara penciptaan manusia. Iya. Ya ngapain bertele-tele kalau bisa simpel jawabannya. Tunggu. Bang Billy, bentar. Ya. Saya nanya Bang Billy dulu. Bang Billy, kalau menurut Bang Billy yang punya kitab, apakah Tuhan Bang Billy yang dalam yang disebutkan oleh Darni itu punya tetek juga? Jangan gitu, udah lama nggak megang tete nih. Emang kan ada titiknya. Indah. Kan kata Billy tadi, kata Bang Darni tadi Aku sudah 7 tahun Cuman yang megang perempuan tete, besar, yang Dato. kecil, Aduh. yang laki-laki kecil. Tunggu dulu benar nih. Saya nanya sama Bang Billy. Bang Billy, yang disebutkan oleh Mbak Darni tadi itu dalam Kejadian 1:26 itu, apakah Tuhan yang disebutkan di situ punya tetek juga atau enggak? Menurut Enggak Bang Billy. lah. Lo Is'el Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Gitu. Wah. Jadi itu Billy, kenapa dikatakan di situ? Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. ya. Yang pertama harus temukan dulu, yang mengerti Torah itu bukan orang Kristen. Karena tidak diberikan kepada orang Kristen, tapi kepada orang Yahudi, orang Israel ya. Torah Sifaranu Moshe merasa kehilat Yakov. Jadi Torah itu diberikan kepada Bani Yakub, Israel. Nah, di dalam ayat itu coba dari bunyinya gimana, Dami? Bunyi teks aslinya gimana, teks aslinya? Nggak tahu lah dia. Nah, ayat itu berbunyi, ayat itu kan dari surga. Jadi bunyinya gini. Na'ase Adam betselmenu kitmotenu. Nah, marilah kita, di situ siapa kita di situ? Kita itu tidak merujuk kepada 3 pribadi. Enggak, kita di situ Tritunggal kita. Ya mana 3 di situ? Enggak, di mana ada 3 di situ? Enggak ada. Nah, asli Adam, marilah kita ya menciptakan manusia secitra kita. Itu yang paling tepat untuk mengartikan kata zelem. Zelem itu adalah apa? Persepsi intelektual, hikmat, kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan. Itu akal membedakan kita dengan hewan. Jadi tidak ada padanan kata yang pas untuk bisa sama dengan maksud daripada teks itu. Yang paling mendekati adalah citra, karena citra itu bukan suatu bentuk, bukan suatu form, tapi itu adalah esensi dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sifat adalah esensi, bukan gambaran, bukan bentuk. Tuhan itu adalah sifat esensi. Gitu, Darmi. Jadi kami di situ siapa? Hashem dengan para malaikat. Kita lihat terus ke bawah terus ayatnya. Hashem menyuruh siapa? Malaikat apa? Kerub untuk menjaga gerbang Eden supaya tidak dimasuki lagi oleh Adam. Jadi audiensnya siapa di situ? Para malaikat. Begitu. Tidak ada Yesus di situ, tidak ada Roh Kudus di situ. Lanjut.
Tadi Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Maksudnya di situ kalau di kami kekristenan, karena kami ini adalah Tritunggal, ya. Nah, Allah itu adalah hakikatnya, keberadaan sebenarnya. Nah, tetapi firman Elohim itu yang menjadi manusia, yang datang ke bumi. Nah, seturut dengan gambar Yesus itulah manusia ini diciptakan. Orang Kristen dong yang lebih paten, itu yang paten, yang benar. Yang Gambar enak Yesus kita kayak gambar Yesus tuh kayak gimana? Yang sipit kah dari India, Korea, Ya. atau Cina? Gambar Yesus yang kayak gimana? Gambar yang Yesus? dulu yang pernah menyaksikan di zaman itu, ya tentulah rupanya itu Kayak seperti gimana? manusia dong. Kan datang Kira-kira, sebagai iya. manusia. Kira-kira ke bumi. Tuhanmu Yesus itu ganteng atau jelek mukanya? Aku karena belum lihat, jadi aku nggak berani bilang. Tapi tentu bagus lah. Ganteng atau jelek rupanya? Ya tentulah ganteng. Nah, berarti nggak sesuai dari Yesaya 53. Berarti sekarang udah kau akui Yesaya 53. Coba kau. Lah, enggak, berarti nggak sesuai. Kau dengan- akui sekarang kan? Enggak, Nubuatan kan aku bilang Yesaya apa? Justru 53 Bang sekarang Billy kau nggak akui kan? mengakui, Nah, kok itu. bilang mengakui. Justru Akan Bang aku Billy bilang. tidak Coba kau mengakui. uji. Enggak, kan aku bilang, berarti tidak sesuai dengan Yesaya 53. Karena tidak disebutkan bagaimana rupa Yesus itu, hanya waktu dilukis-lukis itu kan ya Sebagai- kalau nggak Seperti itu ya. Gimana ya, Seperti seorang banyak pelukis orang itu. akan tertegun melihat dia. Begitu menghayalkan. buruk rupanya. Nah, berarti benar kan? Seperti Ada kan banyak orang nubuatan akan di tertegun Yesaya melihat kan, dia. Billy? Begitu buruk rupanya. Iya, Buruk kalau rupanya. kamu Berarti bilang benar. itu- Sekarang kalian akuin ada nubuatan di dalam Yesaya 53. Iya, kita akui, Nah, tapi ya. kan kau tadi Deal kau tadi ya. bilangnya Jangan kau tadi lagi kalian tanya-tanya mana nubuatan, mana ada. Sekarang Ya, tadi kan kau mengakui Yesusmu ganteng kata kau. Iya, berarti nggak sesuai 53, kan jelek mukanya. Gimana sih? ya. Ternyata jelek mukanya. Berarti Kejebak tadi kau. tunggu dulu. Tadi Uniripa tadi sudah kalian dengar ya, bagaimana Kejebak kau, cara kejebak. Allah itu menciptakan manusia. Kalau aku secara logika nggak soraku dengan cara seperti itu. Kun fayakun gitu doang. Nggak, Sur. Kau tengok dalam perjanjian lama yang kau rampok dari orang Yahudi, di situ Tuhan berfirman. Mana kami Emangnya Tuhan rampok? Kami meneruskan, bukan rampok. namanya itu. iya, nggak mengaku, nggak ada Kalau perampok kalian ngaku sama perampok. sekali Kalau ada yang kalian ngaku, buang. Allah sudah berkata, siapa berimanlah bilang dalam engkau Al-Quran? kepada Diam dulu, Taurat, Darni, Zabur, Darni dan jangan Injil. fitnah. Nah, itu dia. Dalam Al-Quran Taurat dikatakan bahwa Taurat itu adalah petunjuk, Darni. Jangan kau fitnah, memangnya kami ngikutin Kenapa kau Paulus sekarang mengutuk hukum Taurat. Kenapa kau sekarang membaca kitab Kejadian? Loh. Mana? Dah, itu kitab Kejadian itu kitab terjemahan kau yang tertulis di situ dikatakan pada mulanya Tuhan berfirman, Allah berfirman, berkata-kata menjadikan Taurat jangan itu kok harus ada di dalam kitab. harus diimani. Diam Nggak dulu. boleh dibuang Aku lagi itu. ngomong tadi, kau udah ngomong. Kau panjang kali lebar, kau di room Islam, kau kayak penjajah kau. Kami biarkan. Giliran aku kau ganggu. Dalam kitab Kejadian pun terjemahan kitabnya orang Yahudi yang kalian jadikan sandaran tertulis bahwa Tuhan yang digambarkan dalam kitab itu menciptakan juga dengan berfirman. Tidak ada bedanya dengan Tuhan kami yang berkata, yang berfirman, kun, jadilah terang. Jadilah, memangnya ada dalam kitab Kejadian Tuhan dibuat pada waktu itu Tuhan mengambil itu lalu mengobok-obok lalu membuat bulatan bentuk lalu berkata Nina Bobo jadilah bumi lalu dilemparkan ke atas lalu dibuat lalu sambil bernyanyi oh my love, ada nggak kayak gitu tertulis? Sistematika pembuatan bumi. Terjebak kau, terjebak. Giliran kau keberatan kau dengan perkataanku, terjebak, penjelasan dalam Ini Al-Quran mau bahwa mati kutukan Tuhanku ini. menciptakan dengan kata kun. Diam dulu kau. Ketika Tuhanku berkata menciptakan segala sesuatu hanya dengan berkata kun, Tuhan yang kau ambil gambarannya dalam kitab terjemahan kitab orang Yahudi yang kau terjemahkan, yang diterjemahkan oleh pendeta-pendeta kau pun tertulis jadilah terang. Coba kau tunjukkan bagaimana cara Tuhannya membuat terang itu. Ada dia sambil dia ambillah dari sebuah alat lalu diletakkan kemudian lalu dia pegangan bersama kita rame-rame, yuk kita bikin yuk, ayo kita rame-rame lalu pegangan oh my love, ada kayak gitu dijelaskan dalam kitab kau. Ketika kau cara menciptakan Tuhan menciptakan makhluknya kayak mana, aneh kau, nggak sur kau dengan Tuhan kami yang berkata
kun jadilah. Tiba-tiba Tuhan kau juga begitu, yang kau klaim sebagai Tuhan kau itu, ya, juga jadilah terang. Berkata dia. Oh, Nggak ada dia bersilat dulu lalu menciptakan. Ada dia bersilat dulu baru menciptakan. Jadi kalau di Islam itu, jadi gimana di Islam itu berfirman jadi gitu ya? Nggak, jadi di situ Allah katakan dalam surah Al-Mu'min itu, Allah hanya berkata, kun, jadilah, maka jadi. Kun apa artinya? Jadi. Tinggal berkata jadi, maka jadi. Oke. Maksudnya jadi apa itu? Apa yang hendak dijadikan. Misalnya Oh. kalau Allah ingin menjadikan manusia, perumpamaan penciptaan Adam, Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Ketika Allah berkata jadi, maka jadi. Nggak ada cerita menjelaskan begitu. Tuhan duduk, lalu dia congkel-congkel tanah, dia ambil tanah segepok, lalu diletakkan di meja mau bikin. Oh ya udah kita bikin matanya dulu ya. Ayo kita rame-rame gotong royong ya bikin. Marilah kita menjadikan. Kamu bikin tangannya ya, aku bikin matanya. Aku mau matanya 2 loh. Nggak mau, aku mau matanya 5. Nggak bisa, kan aku bapak. Oh ya kamu anak. Oh ya aku anak. Aku mau bikin kupingnya 2 mau ya. Jangan kata Roh Kudus, aku mau giginya warna hitam. Nggak bisa kata bapak, putih aja. Kok lu? Gua kan bapak. Oh iya gua anak. Udah ngikut aja. Mari kita bersama. Nggak ada kayak gitu diceritain dalam kitab lu, Darni. Aneh lu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Oke, baiklah kawan-kawan, 3.500 penonton. Inilah yang kalian idam-idamkan si Ripa yang BOTOL. Dia sudah menantang Allahnya sendiri. Quran surat Al-Maidah ayat 46 mengatakan, Widih, dan serem. kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya ada kebenaran. Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, disitulah tentang penciptaan Allah itu. Tetapi kenapa muncungmu penciptaan itu Allah? untuk melawan kitab Taurat? Kenapa muncungmu menantang Allah? Enggak, tadi lu Kenapa bilang Pak? enggak, tadi Berarti lu bilang kau melawan Allahmu sendiri. Kau Masa disuruh Allah beriman diciptakan? kepada Taurat. Gimana nih Kenapa orang? kau kritik penciptaan langit dan bumi? Di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Aku nggak Ulangan pernah adalah kritik kitab kok. Musa. Kenapa kau Aku kritik? menyamakan. Kok aku kritik kau yang bilang itu, tadi ini Kau pembeli kok yang kau begini andalkan penyesat- itu. penyesat Botol banget dia, Darni botol. dia. Seharusnya Si dia Darni ini menurut penyesat kepada banget Allahnya. loh. Seharusnya dia meneruskan Darni kok pelajaran ini. penyesat? Ah, Ikut itu dia. nyesatin nih Darni. Nah, itu. Darni tadi Aku bilang nggak punya sekolah aku sur ya, Ripa. aku. Gak ada sekolah. Makanya Ripa. Darni jadi penyesat Aduh. karena nggak pernah sekolah. Buktinya kau yang Darni, penyesat. Allahmu aja kau lawan. Darni tadi Allahmu mana kau ada aku lawan. lawan Di sini Allah, kau mana disuruh ada. beriman kepada Taurat. Ih, Mana kau beriman kepada Taurat? aku Kau lawan percaya Taurat. bahwa Nabi Musa membawa Taurat Kau dan Taurat ejek-ejek itu adalah ini. cahaya. Kau ketawa-ketawain Taurat ini Sejak dari kapan tadi. yang mengutuk Taurat Paulus? Ini. Yang Firman mengatakan Tuhan ini. Taurat terkutuk Kenapa adalah kau Paulus. ejek-ejek? Ih, Kau disuruh aku beriman ejek. kepada Ih, Taurat. kapan? Taurat itu kitab Au. Musa. Nabi Au, Musa kapan? terdahulu. Apa Ih. itu bukunya? Au. Kejadian, Keluaran, Imamat, Au. Bilangan. ini Kenapa kau akibat ejek-ejek? Yesa 53 ini terguncang akibat Kenapa Yesa kau 53 ejek-ejek? ini. Ah, itu dia. Makanya Ih. terkutuklah kau, Au. Ripa. Sudah kau lawan Allahmu. Yang terkutuk Tidak itu menurut Yesus kau. di Tidak Galatia beriman pasal kau 3:13. kepada Taurat. Au. Tetapi Nah, kau gitu dong. ejek-ejek Taurat itu. Nggak boleh loh orang Luar Kristen biasa kau sebagai mengutuk. manusia rendahan. Kau adalah Orang manusia Kristen. seperti dari debu. buah-buah Tetapi roh, kau buah-buah melawan roh. Allahmu Ingat. sendiri. Ingat Disuruh buah-buah kau roh, nggak boleh untuk gitu, nggak beriman boleh gitu. kepada Taurat. Di situ Buah-buah di roh, Taurat buah-buah itu roh. dikatakan penciptaan langit dan bumi, tetapi kau memperolok-oloknya. Jangan Terkutuklah gitu. kau, dienyahlah kau ke neraka. Teriak-teriak. Guk, guk, guk. Nah. Ah, itu. Kusumpal mulutmu pakai biji player. Jadi nggak betul itu, Billy. Billy, jadi nggak benar kata-kataku itu, Billy. Kau jangan sok-sok kau bela dia, Billy. Bukan Kan begitu. betul ku bilang, Allahnya di sini di Quran surat Al-Maidah Kau mengatakan. mengutuk-ngutuk orang, katanya kau ajaran kasih. Apa nggak terkutuk pikiran dia begitu? melawan Tuhan dia kan? Nggak boleh Melawan bilang Tuhan. kutuk-kutuk, yang bisa mengutuk itu cuma Tuhan. Nanti ku super mulut kau pakai biji. Jangan begitulah. Sekarang coba katakan kepada dia, dia tadi memperolok-olok kitab Musa, Taurat, Zabur dan Injil, karena di sana penciptaan itu, tapi dia memperoloknya. Bagaimana menurutmu itu? Billy, Sejak kapan aku mengolok-olok Jawab. kitab Taurat dan Tunggu Injil? aku lagi Kau di nyiap, sini, lagi- Bang, Kau Kau lihat lihat sama tentang Bang Taurat. Billy nanti pakai biji. Tunggu aku lagi megang biji aku. Lanjut. ayo.
Itu, makanya Allah kita itu menyuruh kita, berimanlah engkau kepada Taurat. Diam dulu Zabur, gantian. dan Injil. Aku lagi. Kau dari tadi aja Darni ribut kali kau. Aku membuktikan Dani penyesat ya. Daku bilang umat Islam itu tidak pernah mengutuk kitab Torah sebagaimana yang kalian lakukan ya. Darni ini hipokrit. Dia itu Advent. Dia sok-sokan menjalankan hukum Torah. Padahal Paulus sudah membatalkan hukum Torah. Efesus pasal 2 nomor 15. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini ayat yang sangat keji sekali terhadap orang Yahudi. Pantas orang Yahudi dimarah. Wajar lah. Masa dibilangnya yang menjalankan hukum Torah terkutuk? Yang betul aja lah. Kasihan Bang Billy. Masa Bang Billy menjalankan hukum Torah dibilang si Darni terkutuk? Nih, kau tunjuk gini Darni, kau bilang jujur kau sama Bang Billy daripada disumpel kau pakai biji sama Bang Billy nanti. Kau baca Galatia pasal 3 nomor 10. Nah, gitu Darni. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bang Billy terkutuk. Kata si Paulus Bang Billy terkutuk. Wah. Nih, Bener, kau Bang bilang Billy. karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bang Billy, gimana nih Bang Billy? Rasulnya si Darni ngutuk Bang Billy ini. Ya, Sebab ada tertulis, ini terkutuklah orang yang tidak setia melakukan Nah. segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Bang Billy tahu nggak? Si Paulus Apa itu? mempelintir kitab aslinya di dalam kitab Perjanjian Lama itu nggak kayak gitu tulisannya. Nih, Bang Billy aku tunjukin kalau Paulus telah mempelintir kitab Bang Billy ya. Nih, si Paulus kan mengganti. Boleh nggak merubah-rubah firman Tuhan Bang Billy? Menambahi satu huruf pun boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Bang Billy baca baik-baik. Bang Billy catat ayat ini ya. Bang Billy catat ini penting buat Bang Billy. Catat Galatia pasal 3 ayat 3:10. Baca dulu. Catat dulu. Udah dicatat belum? Jangan Nah. aku nggak suka ayat itu. Lanjut. Nggak suka. Nah, Bang Billy lihat si Paulus itu mengutip kitab Ulangan 27 nomor 26. Kita buka ya. Nih. Ini Bang Billy. Nah, di sini tertulisnya apa Bang Billy? Ini kita buka nih. Parah loh Paulus. Di sini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatannya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu yang tertulis. Tapi Paulus merubah. Ada tertulis katanya. Terkutuklah. Di sini kan barang siapa yang tidak Yang menepati tidak dengan melakukan. perbuatan. Iya. Nah, tapi kalau Paulus merubah menjadi dogma apa? Terkutuklah setiap orang yang tidak tunduk pada segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maksud Paulus Bang Billy, ada 600 misvot, itu harus dilakukan semua. Kalau tidak dilakukan, maka terkutuk apa yang dilakukan semuanya. Nah, masalahnya adalah, kalau itu terjadi, bukankah dalam kitab Bang Billy, Tuhan memberikan penebusan dengan cara mengorbankan hewan ternak untuk melakukan dosa? Betul. Artinya Tuhan tidak seperti itu. Nggak ada ceritanya Tuhan kasih 10 hukum. Kalau tidak sempurna menjalankan 10 hukum, maka terkutuk hukum yang lain yang telah dikerjakan. Nah, di Kristen begitu Bang Billy doktrinnya. Jadi kalau tidak dikerjakan semua hukum Taurat, maka itu terkutuk yang dikerjakan itu. Makanya karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat itu terkutuk. Kurang jadi ajar menurut ini. kurang ajar banget. Nggak, ini netizen di bawah Bang Billy bisa on cam nggak bijinya liatin. Oke, Jangan, jadi nanti si Darmi seneng nanti. Tunggu dulu Bang Billy sebentar nih. Oh, iya, iya, Poin iya. aku di sini Bang Billy. Nggak, tapi Paulus begini, ini tapi- jelas merubah tapi kan- kitab Bang Billy. tapi kan tadi kan dia bilang merubah dia nggak suka Taurat, tapi kok dia mengikutin Taurat, dia disunat padahalan. Gimana itu? Nah, itulah lucu. Enggak, dia waktu dia belum bertobat katanya ketemu Yesus, dia menjalankan hukum Taurat. Habis itu dia katakan Taurat itu sampah. Bang Billy tahu? Jadi dia disunat itu gimana? Setelah Dia disunat. Enggak, dia dari kecil. Dia kan mengikuti tradisi Yahudi, Bang. iya, Nah, terus dia katakan, dulu waktu dia mengerjakan Taurat, itu semua adalah sampah. Dia bilang sampah. Dia katakan kotoran Taurat itu. Nih, Bang Billy nggak tahu kalau dia mengatakan bahwa sampah itu dikatakan. Bang Billy baca Filipi pasal 3 nomor 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Skubalon artinya kotoran. Dia bilang Filipi pasal 3 nomor 7 Bang Billy baca nih. Ngeri banget Bang. Kami nggak ada, umat Islam nggak ada ngata-ngatain kitab Torah loh. Enak aja kami di dalam Al-Quran jelas Taurat itu adalah petunjuk. Nih Bang Billy aku kasih datanya. Filipi pasal 3 nomor 7. Nah, nih ya, Bang Billy ini harus tahu nih biar Bang Billy bisa ngomong sama Darni nanti kalau dia sok-sokan baik sama Bang Billy.
biar Bang Billy nggak jadi nikah sama Darni. Nih. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, kita lihat ya. Nih, kita lihat nih di semua pasal dulu nih. Filipi pasal 3 semua konteks. Nah. Ya. Nih, di ayat ke-7 kan. Dan kitab suci yang sebelumnya, dia ingat ya, dia membahas kitab suci ya. Aku nggak bohong loh ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Elohim membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dia pelintir. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Tuh. Tidak ada orang yang benar karena menjalankan hukum Taurat, Bang. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup karena iman. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuh, hukum Taurat itu kutuk. Hukum Taurat itu kutukan katanya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis oleh, ini Galatia. Tadi aku bahas Filipi ya. Filipi dulu, sorry. Filipi 3 nomor 7. Biar Bang Billy tahu bagaimana beludaknya mulut si Darni ini. Jadi aku yang tuduh-tuduh dia. Filipi pasal 3 semuanya. Enak aja gua dituduh-tuduh. Nah, ya, lihat Bang Billy nih ya. Hati-hatilah terhadap guguk-guguk, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Nah, lihat di ayat ke-7-nya ya. Nah, nih. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lihat ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi apa yang dia lakukan dulu waktu menjadi ahli Taurat, mengikuti Taurat, itu ditinggalkan dia karena dianggap dia sampah. Dan tahu nggak Bang Billy bahasa sampah dalam kitab Taurat, dalam kitab mereka apa? Mana dia sampah? Dia jangan lama-lama, gantian lah. Nanti kau kusumpel pula kau. Jangan. Skubalon. Nih, skubalon. Skubalon artinya apa? Tokai. Oh, jadi Taurat itu dibilang tokai. Waduh. Kurang ajar emang. Bahaya nggak? Bahaya. Gitu. Cukup lah. Udah panjang kali Bang Billy. Iya, Bang Billy. Apa? Seharusnya Bang Billy. Biji. Bang Billy itu seharusnya Japri kau aja, itu Japri. Bang Billy seharusnya kau itu membela aku, malah maunya kau Kan aku belain kau Tunggu si Ripa, dengar. Dulu, kata aku kau belain tadi masalah tete. Nah, Oke. aku belain kau ada tetenya rata. Aku dulu menjawab. Pentil perbedaan di pentil yang satu. Oke. Kalau Makasih ya pentilnya Billy. Yesus rata, pentilnya kamu kan gede. Lanjut. Quran surat Al-Maidah 51. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Billy, kau itu harus gak cocok sama si Ripa. Harusnya kau bela aku. Adu domba. Penipu dalam nama agama. Ah, itu dia. Nah, sekarang hukum Taurat. Udah gantian. Belum. Nah, gantian, jangan fitnah. Ini lu Cepat baru berapa menit? Yaudah. Biarkan dulu lah. Makanya. Dengar dulu. Iya, Lalu, lanjut. Jadi aku disuruh sama dia jangan sama kau. Lanjut Ripa. penyesat. Filipi. Iya. Tadi kau Gak bawa apa-apa. Galatia ya. Lanjut. Kau bawa tadi Galatia. Hukum Taurat itu sudah terkutuk kan kau bilang. Tapi kau nggak berani membaca Galatia 3 ayat 24. Dengar ya. Apa katanya di sana? Jangan kau separuh-separuh ayat. Mana yang kau cocok itu kau bawa. Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi Ripa, makanya 10 hukum itu nggak boleh digeser. 10 hukum itu harus diajarkan seluruh para nabi.
Kalau ada nabi yang tidak mengajarkan 10 hukum, itu nabi penyesat. 10 hukum itu datangnya dari Tuhan. Jadi semua para nabi harus mengajarkan ini. Udah tahu kan Siripa apa hukum Taurat? Jadi jangan bilang sekali lagi seperti itu. Yang maksudnya dibatalkan itu adalah dipersatukan di dalam Yesus. Nah, keduanya menjadi satu. Hukum Taurat dibatalkan, dipersatukan kepada siapa? Di dalam Yesus. Jadi kalau sudah dia menjadi umat Yesus, sudah barang tentu dia tidak membunuh, tidak bercabul, tidak mencuri, tidak merampok. Harus hidup di dalam kebenaranlah orang-orang Kristen. Kalau sudah dipersatukan di dalam Yesus. Itu maksud Paulus. Makanya Paulus itu kan selalu penginjilan itu dengan kasih sayang. Selalu penginjilan menyucikan dirinya. Gak pernah dia itu berbuat mesum. Gak pernah dia itu membuat kejijikan di dalam tubuhnya, Ripa. Jadi kami berbangga menjadi umat Paulus. Oke, silakan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ya, lanjut ya. Oke. Jadi berdusta Darni ini dibantah oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Salam yang keturunan orang Yahudi, dan Nabi Muhammad menikahi wanita yang juga dari kalangan Yahudi. Jangan kau tipu-tipu, jangan kau fitnah. Sudah kutunjukkan tadi Martin Luther yang mengajak kebencian terhadap orang Yahudi, satu, dan kutunjukkan ayatmu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Darni jangan nipu-nipu aku lah, kami nggak bisa. Ya, nanti kau disumpal Bang Billy pakai biji nanti, baru tahu kau rasanya gimana ya. Nah. Bang Billy, perhatikan Bang Billy. Bang Billy jangan sok-sok dekat sama si Darni. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Bang Billy nggak bisa nikah sama Darni. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bang Billy itu adalah orang-orang yang nenek moyang Bang Billy membunuh Tuhan mereka. Jadi nggak mungkin Bang Billy bersatu dengan Darni dalam mahligai rumah tangga. Dan ini kalau kita lihat dalam pengajaran catatan fullnya, parah Bang Billy. Ya, apa kata orang Kristen? Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim. Nggak boleh berhubungan intim sama Darni, Bang Billy. Simpan biji Bang Billy ya. Enggak, Anda kan Dengan pakai orang pelumas. tidak percaya. Iya nggak Pakai boleh. pelumas ntar. Tidak boleh berhubungan intim dengan Darni, ya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan Darni dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha. Nggak boleh berbisnis sama kita, mereka, Oten. Golongan rahasia, nggak boleh kita kumpul-kumpul rahasia. Kencan, nah Bang Billy nggak boleh kencan sama Darni. Pernikahan nggak boleh. Dan persahabatan karib, nggak boleh berteman karib sama Darni. Hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial. Kalau kita kaya, mereka boleh nempel-nempel ke kita. Atau ekonomi, boleh nempel-nempel kalau kita orang kaya secara sosialita. Atau untuk menunjukkan jalan keselamatan. Kalau menginjili kita, mereka boleh dekat-dekat sama kita. Jadi Bang Billy tidak bisa bersatu dalam mahligai rumah tangga dengan Darni dikarenakan tidak diizinkan sama Paulus. Itu larangan. Jadi Bang Billy jangan maksa-maksa lah. Intinya Darni tidak boleh menikah dengan Bang Billy dengan orang Islam karena Darni ini orang Kristen. Nggak boleh gelap bersatu dengan terang. Dan juga yang menghabisi orang Yahudi itu bukan orang Islam, tapi orang Protestan. Martin Luther penyebabnya. Kebenciannya datang dari Martin Luther gara-gara dia membuat buku penghinaan terhadap nama Tuhannya orang Yahudi. Vom Sem Hamporas nama judulnya bukunya. Bahkan dia membuat sebuah relief di mana orang Yahudi menyusu kepada B2. Padahal orang Yahudi mengharamkan B2. Dia melecehkan orang Yahudi dengan memegang kitab Torah di situ. Kejam kali agamanya orang Kristen. Tapi Betul itu sok-sokan Darni. Oh ada datanya ini nih. Bang Billy belum tahu data itu. Betul, tanya dulu Darmi. Tanya Betul Darmi itu dulu. Darmi. Iya, mana dalilnya? Orang Kristen yang membunuh Yahudi, mana dalilnya? Ada ini aku tunjukkan datanya. Ini Oh, makanya dikasih tete. Tahu sampai dikasih tete apa tadi? Babi. Tete babi. Waduh. Bang Billy nggak tahu itu. Ngeri Apa? banget nih. Ini Bang Billy nggak tahu ini relief ini. Ini Waduh. gambaran orang Yahudi ini di Sejarah, gereja Lutheran itu loh. sejarah. Ini di Sejarah itu. gereja terletaknya. Ini nih patung ini di gereja. Nama patungnya adalah nih Judensiau, dituduh bahwa orang Yahudi itu B2. Buku yang ditulis si Martin Luther apa? Vom Sem Hamporas 1543, buku karya Martin Luther yang mencoreng nama Yesus. Ini ada, ini sejarah Darni. Jadi Darmi Ini gimana, itu Darni? ini serius nih Darmi. Jadi tulisan Martin Luther itu menginspirasi semangat Jerman di bawah pimpinan Hitler. Ini datanya nih, Iya. Nah, ini datanya.
Nih, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkannya ke dalam kurikulum, diajarkan loh di sekolah loh. Dan gereja-gereja Lutheran gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Nah, tulisan itu mempengaruhi kebencian selama 500 tahun. Waduh, betul itu Darmi? Darmi, betul itu? Aku yang baca di sini nih. Jangan Janganlah jadi si Darmi menjadikan dapat orang biji Bang Yahudi Billy. dan Nasrani sebagai teman setiamu. Apa? Nah, itu. Nggak jadi si Darmi dapat Kalau di biji Bang Alkitab nggak ada Billy. Billy, di Alkitab nggak ada disuruh kita Nggak dapat menjauhi Darmi Yahudi. biji Bang Billy. Nggak Asik. Enggak, mentok gigi. Aku ya. Oke, itu kan tadi narasi Ripa itu urusan dia. Yang jelas kita kan sekarang Alkitab dan Al-Qur'an. Sekarang di Quran surat Al-Maidah tadi ayat 51. Tak dulu Darmi, itu aku tanya sama kau, bener apa enggak itu yang tadi tuh? Sejarah. Itu kan di luar dari Alkitab. Sejarah tapi itu Darmi. Ya, sejarah aku nggak mau tahu itu. Sekarang aku Enggak, memegang enggak. Alkitab. Kau Protestan kan? Berarti Ya, Protestan. ya berarti kau itu turunannya dari sana, dari pembenci Yahudi. Tapi Iya, nggak ada kan di Alkitab kami nggak ada disuruh membenci Ada di Yahudi. kitabmu ada. Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu keturunan ular beludak. Ih. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Itu Yahudi yang Farisi. Ripa, Yahudi yang Farisi loh. Enggak, kata Tuhanmu keturunan nenek moyangnya. Berarti seluruhnya orang Yahudi. Apalah kau Darmi? Enggak, Nggak kok ayatnya. ada Yahudi yang Ada Farisi. ayatnya. Makanya dikatakan Yesus, Eh. waspadalah terhadap Tenang orang-orang Darmi, Farisi. kubela kau Darmi. Bela Bang Billy, bela. Jikalau kehidupanmu tidak melebihi Kasih alih-alih biji. orang Farisi, kau tidak akan masuk Itu kerajaan maksudnya. surga. Kena Bukan kau Ripa. orang Yahudi yang benar. Kena kau gitu. Ripa. Kena kau Ripa. Kena kau Ripa. Biji Bang Billy. Oke. Siapa sekarang ini? Ih, Darni Masih aku kan? tahu ya, akhirnya kau menikah juga dengan Mami, tapi kau harus jadi Yahudi, nggak bisa Enggak, Darni. udah. Darni nggak, Adanya pacar si Billy. Kau ini Ripa. enggak, Jangan dia suka sama udah kering, enggak, udah kering. dia udah. Itu perlunya yang basah, wet. Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu nenek moyangnya ular beludak loh. Bang Billy, nenek moyangnya sendiri dikata-katai loh sama Yesus loh, apalagi nenek moyang orang lain. Benar tuh kata si Darmi. Coba Darmi, kau hajar lagi. Kan si Ripa sekarang gilirannya. Lukas pasal 3 nomor 7, Darni penyesat, coba. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi kamu hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ini kata Yohanes ya. Jadi si Yohanes sudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan selamat dari neraka menurut si Yohanes. Gitu. Terus Yesus juga mengatakan hal yang sama. Nih. Kita lihat di sini ya. Lucu loh. Yesus ini nenek moyangnya dikata-katai loh. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia pada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Dibilang loh nenek moyangnya ular beludak loh, Darni. Yesus ini lucu loh, nenek moyangnya aja dibilang ular beludak loh. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Tapi di satu sisi dia suruh, kalau kehidupan keberagamaanmu, tapi betul sih, kehidupan keberagamaan orang Yahudi itu termasuk yang dipuji sama Yesus. Jadi orang Kristen ini nggak boleh masuk surga kalau kehidupannya nggak kayak orang Yahudi. Masalahnya kalian nggak kayak orang Yahudi, kalian kayak orang Yunani. Udah ya. Gitu. Ular beludak itu maksudnya yang tidak percaya kepada siapa? Sang pencipta itu. Yang percaya kepada apa? Berhala Hubal. Nah, itu dia maksudnya ular beludak. Berhala Hubal yang dikelilingi itu loh. Kan ada orang-orang mengelilingi berhala Hubal. Nah, itu maksudnya ular beludak. Itu bukan orang Yahudi yang benar. Antikristus loh, budak antikristus. Ya nggak Antikristus. apa-apa, nggak, tapi dan itu betul. Siapa yang menyembah Dewa Hubal itu emang penyembah pagan. Itulah ular Betul. beludak. Ya, aku Betul sepakat. itu. Makanya Sekarang Rasulullah siapa datang itu untuk ular beludak? mengharamkan Kembalilah orang-orang menyembah nanti kepada hakim dewa yang pagan. adil yang menentukan, iya kan?
Hakim yang adil. Kita nggak Aku boleh sesama sepakat. kita mengatakan, si Diarni ular beludak, si Ripa ular beludak, nggak boleh. Kau Ini tahu Cuma nggak, bilang Darmi? Yesus pelajaran. yang bilang ih. Darmi, kau tahu nggak ular beludak kayak gimana? Nah, itu aku kasih tahu nih sama kau. Oh. Ular beludak kau tahu? Lonjong dan hitam. Ular beludak itu si Paulus. Karena Enggak. dia enggak Yesus yang Coba kalian mengatakan. lihat, guys. Kalian lihat ular beludak itu ada gambarnya, lonjong dan panjang. Iya. Bisa Itulah buat diserahkan kepada Paulus loh. Paulus itu Loh. pengabdiannya. Ya udah kalau gitu Dani penginjilannya itu coba mulia. tunjukkan sama aku. Ya udah kalau gitu Dani baca Matius 23 nomor 15. Coba baca. Baca Dani. Matius 23 nomor 15. Matius 23 ayat 13 dulu dong. Ayat 12 dulu. Dan Bacalah. barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu selalu dikatakan sampai ayat 15. Orang-orang Farisi itu, tahunya kau Reva, apa ciri-ciri orang Farisi? Ini dia. Dengar ya. Tunggu dulu, aku belum selesai. Kan sudah dibaca Makanya. kan aku suruh membaca membaca itu biar aja. Darni itu tahu apa yang kumaksud. Nah, sekarang pertanyaan dari ayat ini, sebutkan samaku siapa yang dimaksud Yesus adalah seorang ahli Taurat dari sekte Farisi yang menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mengajarkan agama buatannya sendiri yang berbeda dengan ajaran para nabi yang kemudian pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi. Sebutkan satu nama, kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. Baik. Sekarang sesuai dalil datanya. Matius 6 ayat 5. Memamerkan, inilah ciri-ciri orang Farisi. Memamerkan kebaikan. Suka berdoa Matius di tempat umum. 23 nomor 15 Dengar itu yang dulu. ditanya bukan Aku mau ciri-cirinya menjawab. Darni. Aku Matius mau 6 bertanya ayat 5 itu namanya. suka Oh, berdoa di Darmi. tempat umum untuk Aku belum mengajak Darmi. orang aku belum memamerkan perbuatan memamerkan, baik. Darmi. Aku Itulah belum ciri-ciri memamerkan. orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus yang seperti ini ya. Aku Ah. bertanya kepada engkau, wahai Darni penyesat. Siapakah nama orang dari ahli Taurat dari Nggak sekte ada dibilang namanya di Farisi? sini. Waspadalah. Makanya aku tanya, kalau Nah, kau tidak tetapi bisa kami- menunjukkan, Tetapi tunggu kami dulu, Kristen Darni. tertuju kepada ini orangnya. Ini Siapa? ciri-cirinya Farisi. Siapa? Dengar Orangnya dulu. agamanya apa? Agamanya Diam sekarang dulu apa? kau. Apa Farisi agama ini- yang dibawa si Farisi sesat ini, apa yang dia bawa agamanya? Ahli-ahli Yang mana Taurat. pengikutnya Tahu, itu tahu menjadi orang jahat. Tunjuk Ahli- Tahu, ahli gua Taurat. tahu nih arahnya nih. Kayaknya mau Iya. mengarah ke Paulus. Coba harus ada bukti nggak dia mengaku aku seorang Farisi, ada nggak? ada. Ada. Jangan Ada ngarah memang. kau Ripa. Jangan ngarah kau Ada. Ripa. Nah, ini Ada. makanya Bang Billy Memang baca. Paulus memang orang Farisi. Tetapi Ah, yang coba dimaksud Jadi ayatnya dulu Paulus gantian gimana? kalau gitu. Ya udah gantian biar aku. belum. Siapanya? Teman-teman, Jangan kau edit. panjang kali Darni yang kutanya. Enggak, yang kutanya itu siapa? Enggak ada edit-edit. Lihat cross check sendiri ya. Coba. Teman-teman, materi ini ada di dalam website aku, mesiah.org. Jangan lupa, judulnya Nabi Palsu Menurut Bible. Perhatikan di sini. Jadi ku jawab. Nubuatannya adalah Ku jawab. celak. Mana Aduh, sih? Darni kan aku lagi nunjukin bukti. Pertama, pertanyaanku di sini adalah siapakah orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama baru keluar Israel dengan menyeberang lautan, menjelajah daratan, yang bahkan menjadi tokoh penting dalam agama tersebut, dan apa agama yang dibawa si penyesat ini? Kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. Nah, Harus kalau ada aku bisa buktinya dong. menunjukkan, ada. Paulus itu adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ini kutipan langsung, dan Coba karena baca ia dulu tahu, ayatnya biar kita dan tahu. karena dong. ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Itu satu. Waduh. Tuh. Yang kedua, Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan agama Kristen yang berbeda dengan ajaran para nabi-nabi Bani Israel. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25.
Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ajaran Kristen ini dibawa oleh Paulus. Ajaran Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Lanjut. Paulus juga mengajarkan Kristen keluar dari Israel karena mengaku dipilih untuk non-Israel. Bayangkan Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Di sini dikatakan bahwa si penyesat ini mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama dia. Pertama Paulus membawa agama baru dan kemudian mengarungi lautan. Ini dia, ya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dan di Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 27 nomor 1, setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, menyeberangi lautan dia, mengajarkan agama barunya. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan pada Julius. Dan di dalam Matius pasal 23 nomor 15 itu, bahwa orang yang ikut agama penyesat ini menjadi sangat jahat, lebih jahat daripada Paulus. Paulus menganiaya jemaat Yesus. Sementara gereja Katolik, inkuisisi yang dilakukannya 500 tahun itu menganiaya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus dan juga menganiaya orang-orang non-Kristen. Maka kejahatan gereja Katolik lebih jahat daripada kejahatan Paulus. Begitu juga dengan Protestan. Kalau Paulus menganiaya murid Yesus, Protestan tokoh-tokohnya menganiaya orang-orang anak baptis yang mengaku pengikut Kristus. Artinya sama persis kejahatan yang dilakukan 500 tahun kejahatan dari gereja Katolik, dan beratus tahun juga kejahatan yang dilakukan oleh si tokoh-tokoh Lutheran atau tokoh-tokoh Protestan. Nah, bahkan pencabulan di dunia dilakukan paling banyak oleh pastor di gereja, sampai-sampai hal ini menjadi perhatian PBB. Nah, jumlah paling banyak pembunuhan menurut penelitian Juan Cole itu dilakukan oleh orang Kristen. Di mana datanya? Klik di sini ya. Klik di sini akan ada nanti data dan teman-teman boleh langsung ke datanya tersebut. Ya, ini dia. Buka di sini. Maka teman-teman akan ketemu linknya langsung. Nah, ini dia ditulis sama siapa? Ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor dari founder and chief editor of Informed Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history at the University of Michigan. Dia itu profesor dari Universitas Michigan. Apa kata dia? Dibuat diagram di sini. Kalau memang agama Kristen agama yang benar, kenapa justru yang paling banyak menghabisi nyawa orang killed by Christian of European heritage? Informed Comment. Maka pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengatakan bahwa penyesat ini menjadikan pengikutnya yang tobat mengikuti orang ini, itu menjadi orang yang lebih jahat daripada Paulus. Kenapa dipenuhi oleh agama Kristen nubuatan itu? Nah, tunjuk kepada saya ada agama yang lebih bejat secara sejarah daripada agama Kristen. Kolonialisme itu Kristen, perang salib itu Kristen. Tunjukkan kepada saya. Lanjut. Darmi, betul itu Darmi? Tunggu, dengar. Orang Farisi adalah sekelompok ya. Sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya, mereka akan mendapatkan keselamatan karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus malah mengecam Farisi, orang Farisi. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 5. Dengar ya, inilah ciri-ciri orang Farisi. 6 ayat 5. Ini dia. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Itulah ciri-ciri salah satu orang Farisi. Si Paulus nggak pernah mau pamer-pamer berdoa di itu. Entah dulu itu berdiri di rumah ibadah, emang harus berdiri kalau di dalam rumah ibadah, gimana sih? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan? Pada tikungan-tikungan
pada Tadi kan kau tikungan-tikungan bilang jalan raya. berdiri di rumah ibadah. Memang kan kalau rumah ibadah, kalau kita masuk beribadah ya, Ya mesti kalau berdiri. boleh di dalam lah berdoa, jangan di tikungan, jangan Enggak, kau tadi di kan bilang pamer-pamer tengok orang. tadi Ayo, kan kau bilang berdiri di rumah ibadah, yang memang tempat rumah ibadah harus berdiri. dengar Gimana itu? dulu. Kalau menurut di kekristenan, yang masuk rumah ibadah itu masuk ke dalam, bukan di luar pintu itu berdiri Coba pamer-pamer. kau baca ulang, Atau coba kau baca ulang, coba baca ulang, Ini ya. coba ulang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah Bener, Dan bener. Masa pada di luar? tikungan-tikungan jalan raya. Boleh? Enggak, Tikungan-tikungan jalan raya boleh? itu kedua. Nah, itu yang dia. pertama, Supaya mereka dilihat orang. Pak dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu dia. Itu satu ya. Tercatat dalam Matius 6 ayat 5. Sekarang Matius 23 ayat 23. Apa lagi? Sebentar. Siapa yang sembahyang di tikungan? Ya, orang Kristen mana ada? Emang orang Islam Paulus- tuh di tikungan. Paulus nggak ada seperti itu. Paulus nggak ada seperti itu. Itu semua, itu salah semua. Lihat aja tadi, lihat ya narasinya ya. Lihat ini. Matius Bagaim- 23 Gini. ayat 23. Apa sih, Bagaimana ini bukan firman Tuhan, bisa aku jamin. Kenapa? Tadi udah salah tuh. Yang berdiri di rumah ibadah, Celakalah di rumah kamu. ibadah. Dengar dulu Bibi. Mereka Celakalah jangan kamu berdiri, hai Bang, joget-joget. ahli-ahli Mereka Taurat gini-gini lagi Bang di dan gerejanya orang-orang Bang. Farisi. Bukan Hai berdiri, kamu Bang. Mereka orang-orang joget-joget munafik. lagi. Sebab tunggu dulu. Sebab perpuluhan Iya, dari Selasi Darni. Ada sepuluhan atas manis lagi. dan jantan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan. Itu maksudnya itu menuntut ketaatan pada hukum. Siapakah nama tokoh Kenapa itu? dipotong-potong Nama lagi, orangnya. Pak? Kau tadi ngomong, aku diem. manis Iya. mendengarkan Bang tuh. Billy kasih biji Bang. Gimana sih? Janganlah takut. Aku udah takut Bukan tuh masih takut baru bosan dua. lama kali Kau loh. tadi datamu setengah jam. Aku nggak pakai dipotong. data. Udah Kau mulai cuma rusuh membacanya Darni. Cepatlah dan lama Bacalah. kali. Kan ada kau. di depanmu Alkitab. Kau bacalah. Aku nggak mana bohong aku. Menganggap diri sendiri lebih baik. Mereka merasa paling saleh Paulus. dari orang lain. Paulus. Lukas 18 ayat Paulus 11 banget ya. sampai 12. Itu dia ya. Itu namanya munafik. Itu orang Farisi. Ya, aku Lalu ayat tunjukkan 4. munafik. Nomor 4. Fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar. Mengabaikan Ya kondisi jelas hati lah, masa mereka. mau Matius 23 gembel, ayat penampilan 27. luar paling Yesus penting. menggambarkan mereka sebagai udah. Udah parah ini. Yesus Ajaran menggambarkan bukan ajaran mereka Tuhan sebagai ini. kuburan yang dicat putih, tampak Ya, indah memang dari penampilan luar, harus rapi. namun penuh dengan Wah. tulang mati dan segala macam Enggak Bang, kotoran. kalau si Darni ke gereja Itulah nggak boleh ciri-ciri pakai orang emas. Farisi. Nggak Bajunya ada nggak boleh satu pun mahal. itu terdapat di dalam Paulus, ya nggak ada. Jadi kalian itu berhentilah untuk menghujat Paulus. Tapi kalau pun kalian teruskan, ya silahkan saja. Bukan begitu Darmi, Apa kan sih, keluar Darmi? mesti pakai baju yang bagus. Masa baju jelek? Si Darni Iya, nggak boleh dia harus pakai baju monja. penampilan Nggak, saja Bang Billy nggak maksudnya. tahu. Ya memang Dalam harus kitab Bang Bang Billy nggak. Bang Billy salah. kalau kau pergi ke istana presiden kau undang, terus kau pakai baju gembel, diusir kau Darmi. Jadi memang harus Itu di ajarannya Tapi di begitu. sini penampilan itu artinya harus Billy, utama. Orang kalau berbisnis aja penampilan. mereka itu dilihat. hanya penampilan luarnya saja loh. Ya, justru itu Itu penampilan diibaratkan luar. dengan pakaian yang seperti itu. Di luar aja bajunya rapi-rapi, tapi di dalam kotor otaknya gitu maksudnya. Ya? iya, si Gitu. Darni diajarkan Itulah dalam orang Parisi yang harus diwaspadai. lama lagi Darni ya. Oke lah, udah jam 12, jam Jangan 1. pergi dulu Darni, aku mau menunjukkan turunlah. Enggak sebentar tahu. dulu. Enggak kalian kasih pun aku Darni. bicara lama. Ya udah, Iya, aku cuma iya, tadi biar lah. dulu, Ya udah biar deh, dulu, biar udah dulu. udah Darni dulu ngomong deh, 5 jam, Udah. 5 jam. Ya Darmi langsung. Benar itu Darmi. Darmi benar itu. Darmi kemana? Penyesat? Oten betina. Darmi, kau tengok nih kelakuan Paulus ya. Kau sudah mengatakan orang yang meninggikan dirinya itu adalah orang yang sesat. Nabi Muhammad itu tidak pernah mau dipuji berlebihan. Tapi kau tengok bagaimana Paulus ya. Kau tengok kata Paulus. Coba lihat di dalam
dia mengaku punya roh Tuhan. 1 Korintus pasal 7:40, meninggikan diri loh. Dia mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal dikatakan jangan mengaku bijaksana, jangan mengatakan bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Bang Billy, bener kan? Jangan mengaku bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15 si Paulus mengaku bijak. Artinya yang meninggikan diri itu adalah Paulus. Ada itu ayatnya di mana ya? Dan baru tentang penurutan firman Tuhan, aku yang paling Iya, aku bahkan dia mengaku lebih aku setara dengan rasul-rasul pilihan itu. Ada tentang firman itu tadi Galatia, Filipi tadi. Melebihi tadi. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lainnya. Gimana itu tadi ada? Aku tidak bercacat melaksanakan hukum Taurat gitu kata dia. Apalagi Jadi ya. kalau menurut Islam ini, teman-teman Islam, mana yang lebih terpuji, lebih terhormat, Paulus atau Musa? Nabi Musa alaihissalam itu nabi, enak aja, nggak bisa dibandingin sama Paulus. Bahkan Nabi Muhammad ketika ada orang sahabat marah kepada orang Yahudi yang memuji-muji Nabi Musa, Nabi Muhammad malah marah kepada sahabat. La nufarriqu baina min rasul. Tidak ada boleh kami membanding-bandingkan antara Yakub, Musa, Abraham, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Jadi kami harus memuliakan mereka. Itu levelnya apa sih, nabi apa rasul sih? Bingung dah gue dah. Tidak terkenal, tidak diketahui, dan sebenarnya dia tokoh yang tidak pernah dikenalkan, walaupun ada tafsir yang mengutip nama Paulus atau Saulus, tapi itu tidak kuat, bukan literasi yang sahih. Oh gitu. Iya, kami tidak mengenal siapa Paulus. Jadi Ya ada apanya literasi yang tidak sahih yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi itu literasi bukan sekunder, tersier sih. Dalam hadis dalam Al-Qur'an kami tidak mengenal Paulus. Bahkan sebenarnya kalau ditanya orang Kristen apakah mereka mengenal Paulus atau tidak, mereka nggak punya data-data otentik terkait Paulus. Dan lucunya Paulus ini yang paling banyak surat-suratnya dalam Bible. Tapi waktu itu pernah ada informasi di Ibnu Katsir itu gimana itu? Itu kan bukan sumber sahih yang mengatakan. Iya, itu bukan sumber sahih, tetapi itu adalah salah satu metode ulama ini kan komprehensif, Bang. Bahkan ulama kami banyak loh mengambil sumber Israiliyat, walaupun kami tidak bisa menjadikan itu patokan keyakinan, tapi diselidiki dan dikaji. Rifa, sebelum mengakhiri boleh nggak aku bertanya dulu tentang iman kalian? Ya bertanyalah kau, mumpung aku belum turun. Aku mau turun karena Darni udah nggak ada. Aku ngejar Darni aja tadi. Oh iya, tapi sebelum itu saya mau kasih data dulu ya, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa penyesat ini menjadikan penganut agamanya menjadi sangat jahat. Teman-teman tahu tidak? Kejahatan yang mengatasnamakan Tuhan, itu sejarahnya dimiliki oleh Katolik dan Protestan. Salah satu kejahatan yang sangat mengerikan adalah menghilangkan suku Indian dengan memaksakan orang-orang Indian masuk ke agama mereka dengan asimilasi paksa. Ini salah satu bukti sejarahnya ya, yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh siapapun. Ini jenazah 215 anak ditemukan terkubur di bekas sekolah berasrama BC. Ini sekolah ini berasrama ini tahu nggak siapa yang menjaganya, mengelolanya? Benar sekali. Sekolah ini dikelola oleh Katolik, teman-teman. Ya, ini sekolah yang dikelola oleh Katolik. Tempat orang-orang Indian diasimilasi paksa sampai mereka menemui ajal mereka. Nih ya, nih. Berarti serem tuh di situ tuh auranya pas ya. itu. Nih, diperkirakan lebih 150.000 anak bersekolah di sekolah berasrama di Kanada tahun 1830 sampai sekolah ini ditutup 1997. Ini nama sekolahnya apa? Kita lihat ya, ini dia sekolahnya. Kalau kita cross check ya ini, nanti kita diarahkan ke sini. Ini sejarah sekolah asrama. Ini sekolahnya yang dikelola oleh apa? Gereja Katolik. Ya. Nah, bentar ya. Nih. Ya. Kami tahu ribuan siswa mengalami kekerasan fisik dan seksual di sekolah berasrama. Semua menderita kesepian dan kerinduan untuk pulang karena mereka diculik, ya. Dan sekolah ini dikelola oleh gereja Katolik, teman-teman. Nih. Coba kalian cross check, ya. Sejarah sekolah asrama ini. Ya, ini sekolah asrama ini pertama yang dikelola oleh gereja. Ya. Jadi kalau ada yang bilang ini kejahatan bukan atas nama agama, ini bullshit banget. Ini kejahatan atas nama agama. National Center for Truth and Reconciliation. Ya, ini terjadi. Dan data-data ini nggak bisa dihilangkan. Ya, bahkan Paus pun meminta maaf kepada orang-orang di Kanada. Ini datanya dari Katolik sendiri nih. Nih dari Katolisitas.
Ketika asimilasi hancurkan masa depan suku Indian, Paus Aduh. Fransiskus meminta maaf agar proses penyembuhan dan rekonsiliasi dapat berlanjut. Mari kita lihat. Ya. Nih. Ya. Ini Christopher Columbus yang pertama sekali datang membawa orang Eropa ke Indian. Ketika dibantu oleh orang Indian, mereka dirampok dan dirampas. Ya. Nah, masyarakat adat diberi nama Indian dan bahkan mereka orang Eropa ini membawa penyakit ke situ. Penyakit menular. Ngeri loh mereka ini. Ya, mereka bangsa-bangsa Eropa lain menyusul ke Amerika. Mereka menyebar dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Mereka menjajah, betul-betul menjajah. Dan mereka adakan acara Thanksgiving ini. Thanksgiving bagi kaum imigran Eropa adalah kebahagiaan karena mereka diselamatkan. Tapi bagi orang Indian itu adalah perayaan penderitaan. Mengapa? Karena banyak hak-hak mereka dirampas seperti tanah, mereka tidak boleh menggunakan budaya dan bahasa mereka. Bahkan di Amerika Serikat mereka ditempatkan di berbagai reservasi dengan kondisi hidup yang menyedihkan. Padahal mereka orang asli pribumi. Nah, di Kanada, sistem bersekolah berasrama Indian dikembangkan menjadi sebuah jaringan sekolah asrama bagi masyarakat adat. Jaringan tersebut didanai oleh Departemen Urusan Indian pemerintah Kanada dan dikelola oleh apa Bang Billy? Gereja-gereja Kristen. Termasuk lembaga-lembaga Katolik yang mengelola 66 sekolah berasrama. Ini fakta. Ya, ini fakta. Sistem sekolah ini diciptakan untuk mengisolasi anak-anak pribumi dari pengaruh budaya dan agama asli mereka. Mereka dikeluarkan dari agama asli mereka. Mereka sendiri untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya Kanada yang dominan. Selama sistem ini berlangsung lebih dari 100 tahun keberadaannya, sekitar 150.000 anak-anak ditempatkan di sekolah-sekolah berasrama secara nasional. Betul itu, Jos. Betul itu, Jos. Ini sejarah. Mau dihilangkan gimana sejarah ini? Katolik sendiri yang bikin kok. Ini orang Katolik sendiri yang bikin. Hidupkatolik.com. Jadi itu kalau tadi kan gua tadi lama belajar ini apa masalah suksesi ya untuk menghajar si botak ini geng. Tadi gua di ruangan Katolik. Jadi yang melakukan kebanyakan Protestan, tapi yang meminta maaf atau healing itu Katolik gitu kata mereka. Jadi gimana Jos? Apakah itu kelakuan Islam atau Yahudi atau Kristen? Saya belum melihat di sana dulu. Enggak usah dulu lari-lari ke situ dulu. Aku mau bertanya. Saya nggak lari, saya lagi tiduran rebahan di sini. Saya nggak lari. Nanti bisa dilanjutkan lagi nanti. Tapi saya lihat dulu datanya. Tapi saya mau bertanya dulu sama kalian dulu, sama Rifa, sama siapa ini 3 juta ini. Boleh Rifa? Boleh. Wah, Farisi. Apa tanya lah, aku mau tidur nih, cepatlah, ada jam 2.55 nih. Aku harusnya tidur tadi jam 12 ini. Gara-gara si Darni kampret aku naik ke atas ini. Bencong aja belum tidur jam segini. Ini Rifa. Kau lah, aku bukan BNCON Kau aja lah jadi BNCON. Oke, begini. Kenapa sih sampai kuat kali kalian mempertahankan iman kalian itu? Padahal akhiratnya tetap ya gimana? Di neraka, gimana? Oh, aku tahu memang kita semua akan masuk neraka, tapi dibersihkan setelah itu kita balik lagi ke asal kita. Nah, Bang Billy aja bisa jawab. Dia Yahudi padahal ada aja kau. Gini. Heran aku sama orang Kristen. Mana yang duluan lahir ya? Nabi Adam atau siapa itu namanya itu Muhammad itu siapa itu? Nabi Adam lah. Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Yang membuat Al-Qur'an kalian itu surat-surat itu siapa? Ngomong Al-Qur'an aja nggak bisa lo. Al-Qur'an. Nah, itu enggak sama aku itu. Siapa yang membuat itu? Mana ada dibuat? Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dicatat oleh sahabat-sahabat. Nah, terus dari mana tahu si Muhammad kena pelanggaran pula aku ini. Apa pelanggaran? Kau aja ngomong nggak becus. Inilah kan malu. Inilah kalau jadi Kristen di depan kami umat Islam ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres. Kalian sok-sokan bilang kalau kami masuk neraka. Kalian baca tuh dalam Markus pasal 9 nomor 49 nomor 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kalian semua digarami dengan api. Jangan dulu.
Banyak kali ceritamu. Ngomong yang benar lah, Jos. Kau Iya, atur dulu, ngomong yang atur benar. dulu, Oke. atur dulu. Siapa namamu dulu? Siapa namamu? 3 juta siapa biar enak dia. Ini kan Rifa. Namamu? Si Ganteng. Oh, si Ganteng. Oke, Ganteng. Begini. Bukan, salah. Si Biji. Lanjut. Oh, si Biji. Biji apa dulu nih? Biji Para tuyul lagi berkosmat tuyul. aku ada lihat data. Nabi Kilan itu nyuruh orang untuk minum kencing unta. Biar apa itu? Biar sehat. Kalau ada tolak angin waktu itu pasti disuruh minum tolak angin. Daripada disuruh Tuhan kau minum racun, pilih mana kau? Tuhan 3 kau nyuruh minum kali. racun. Kenapa Lah, penyesat kali? yang tega itu Sampai Tuhan itu. kau. Tengok, dengar Yang- dulu. Jangan. Kalau Dengar Nabi dulu, dengar kami, dulu, dengar. kau bertanya, aku pula yang dengarkan Iya. kau. Aku lagi Iya. menjawab. Boleh nggak aku jawab nih? Masih Kau ada kan tanya lanjutan. nabiku. Masih ada lanjutannya pertanyaan. Masih ada, diam dulu. Belum Masih ada selesai pertanyaan. aku menjawab. Kan Kau bertanya, boleh nggak aku Takut. jawab? Kau takut? Jangan mau Takut. Jangan kau takut. semua. Jangan kau tipu-tipu semua. Kau bertanya, aku jawab. Kau pula yang ini. wajar Sekarang aku dan- tanya. Nah ini kau, Kristen kali sifatmu ya. Kutanya sama kau dulu, Iya, ada Nabi. larangan minum kencing manusia di kitab kau? Enggak, jangan dulu lari-lari dulu. Loh, giliran aku bertanya balik, kau suruh bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk. Digegen pressing balik KO tuh. Aku masuk di sini untuk bertanya tentang iman kalian. jangan- Aku untuk jangan- menjawab. Iya. Sedangkan kami umat Islam ada aturannya disuruh makanan halalan toyiban. Lalu ketika pada waktu itu para sahabat yang datang ke Madinah disuruh minum mencampur susu dengan air seni onta, di mana itu untuk pengobatan. Pertanyaanku, daripada Tuhan kau nyuruh minum racun, suruh mati. Sementara nabiku suruh sembuh pakai air seni onta, Tuhan kau suruh minum racun. Sehat tak kau Tuhan kau itu? Unta bisa sembuh. Coba kau minum Rifa sekarang. Oh, ini kau nggak ngerti. Biar Coba kutunjukkan kau kau minum sekarang. uroterapi. Coba kau Mana? minum sekarang. Kita adu berdua ya. Kau minum racun, aku minum kencing onta. 1 galon aku minum kencing onta. Kau mau nggak minum 1 sendok racun seperti perintah Tuhanmu? Mau nggak? Aku 1 galon kencing onta. Kau minum sekitar selama sebulan lah. Berturut-turut. Kau belikan aku kencing onta, aku belikan kau racun. Mau kau minum racun? Aku minum kencing onta. Ayo, sepakat kita dulu. Nggak usah kita sok-sokan banyak cerita lah. Belikan aku kencing onta yang harganya sekarang itu kalau nggak salah 1 liter Udah sekitar kabur dia, 350. Ya? udah kabur dia. Inilah Kristen kadrun. 350.000 harga kencing onta di Arab itu 1 liter. Kalian belikan aku 1 galon, aku belikan kalian racun tikus, kalian minum 1 sendok, aku minum 1 galon kencing onta. Ayo taruhan kita. Udah kabur. Giliran Tuhan kau minum racun. Dadanya orang Kristen nih, kayak gitu Kristen nih ya. Baiklah kawan-kawan. Joston Zebo. Oke. Berarti tuh gimana? Apa? Kau cobalah dulu. Gimana? Belikan aku. Kau cobalah dulu. Kalau memang Gimana aku terbukti- belikan aku? kalau memang Kau terbukti- lucu ini. Kau nyuruh sesuatu yang nggak ada di kau belikan dulu. Harganya 1 liter 350.000. itu dia, Nabi. Itu Nabi dia. itu Nabi apa? Nabi Muhammad. Emang tahe. Tuhan kau suruh minum racun, Tuhan itu kayak gitu. Kalian itu udah disesatkan oleh Nabi Muhammad itu. Bergat. Kau Bukan. bilang nabiku menyesatkan. Sementara uroterapi menyembuhkan dengan menggunakan air seni manusia, bahkan digunakan oleh nenek moyang kau, orang Romawi. Ya, bahkan orang Yahudi pun mengenal istilah uroterapi. Kalau orang Romawi pakai kencing orang lain manusia. Nah, sekarang ku tanya, ada kau dilarang minum kencing mamamu dalam kitabmu? Ada larangan minum kencing manusia dalam kitabmu? Kau lari-lari pertanyaanmu. Aku Kau giliran ditanya balik, kau bilang aku lari-lari. Aku duduk kayak gini, kau bilang lari-lari. Yang lari-lari itu nggak kayak gini. Ini lari-lari itu kayak gini loh. Kayak gini tuh lari-lari. Aku jelek duduk, kau kali. bilang lari-lari. Kau jelek kali. Kok jelek kau? Kau ini lucu. Aku lagi duduk, kau bilang lari-lari. Giliran aku bertanya, aku bilang lari-lari. Hantu kau. Bertanya mampu kau. Menjawab nggak mampu kau. Kau bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk kok. Saya naik di atas Ada itu. gila-gilanya kau. Ini gara-gara kau makan B2. Minimal kau kayak orang Yahudi itu nggak makan B2. Pintar-pintar mereka. Kau gara-gara makan B2 jadi kayak gini longor kau. Goblok.
Kau bertanya, mau giliran ku balik tanya, kau bilang aku lari-lari. Aku cuman tanya, di agama kau ada tidak Tapi kau larangannya bilang meminum kencing manusia? Ada nggak larangannya? Jangan kau tanya balik sama aku dulu. Ku tanya. Kenapa kau nggak mau ditanya? Malu kau. Kalau di kitab kau nggak ada makanan halal haram. Orang Karena Yahudi ada makanan koser. Kau Karena- ada nggak makanan halal haram? saya naik Mending dari si sini Darni. untuk bertanya. Si Darni masih mending, dia masih ada makanan-makanan yang dilarang dia, yang nggak dimakan dia. Kau kan biji dia sekarang. makan biji. Kau jangankan biji, isi bijinya pun kau makan kalau boleh. Bahkan si Agatha pernah mengatakan, telinga kau pun halal bagiku. Karena Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Iya, ada loh orang Kristen yang nanya sama si Agatha, kenapa kalian, kan ada kan orang Advent ini kan, mana Yesus mengatakan nggak boleh makan B2. Dikasih sama Agatha ayat, terdiam orang Kristen itu. Kalau si Darni berebut sama si Agatha, dikasih sama Agatha, segala sesuatu halal bagiku. Jawab si Agatha, telinga kau pun halal bagiku. Kata si Agatha, ada loh aku videonya itu. Bukti kalau kalian tuh menghalalkan makan manusia juga. Bahkan Agatha sendiri bilang, telinga kau halal bagiku. Kalian giliran minum kencing manusia nggak dilarang, kalian pula mengkritisi orang yang diizinkan, dibolehkan meminum air seni onta untuk obat. Semuanya, tengok, semuanya kami dibolehkan. Apakah itu bermanfaat bagi kami? Tidak. Ya aku tanya, kalau ada manfaatnya minum kencing manusia, boleh nggak berarti? Boleh, kenapa Ya enggak? udah, Itu kenapa kau jawaban kritisi orang makan kencing onta? Berarti kau makan minum Emang kencing itu, orang ada larangan. emang itu menyembuhkan? Makanya kau belajar ilmu kesehatan. Nih, itu kutunjukkan makanya- kau dulu. makanya itu sama. Inilah kadang-kadang aku. Kau Kau buktikan. bertanya, aku jawab. Nih, kutunjukkan sama kau. Kau buktikan. Iya, aku Kau buktikan. memang bisa kau buktikan kau minum sembuh kau dari omongan kosongmu itu. Apalah kau kau mending belajar sama dokter, entah apa-apa. Omongan kau aja nggak jelas. Belajar kau bahasa Indonesia dulu. Nenek kau itulah. Nenek kau lah. Kenapa nenek kau rupanya? Pakai sugi dia, nenek kau. Rifa. Kenapa nenek kau? Ada nenekmu secantik aku. Masa Hah? 3 kali Ada Muhammad 3 itu kali. menyesatkan Yang umat tega kalian. itu kau. Tuhan kau kutuk, Galatia pasal 3 ayat 13. Yang tega itu Tuhan kau. Ya, masa bapak Tuhan membunuh Tuhan anak, itu yang tega. Mikirlah kau. Tunggu Pak, coba saya tantang dia. Berani kan? Apa itu? Wilson, yang kamu kuasai Bible apa? Ayo kita dialog. Hmm. Saya masih belum persiapkan data. Bergetar Siapa nama suaranya Ustaz Tata? Tata. Ngomong. Nah begini, karena saya cuma naik di atas ini untuk bertanya aja. Cuman ini mulut nenek Rifa ini ngaco kali. Bergetar kau. Kedengaran getaran jakunmu itu. Mau keselek jakun kau. Karena kau itu mau menyerang agama Islam. Tapi kau salah berhadapan dengan aku. Salah orang kau. Apa salah? Emang kau seberapa apa kau ini Aku bahkan lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini loh. nenek kau itu? Iya, buktinya aku diamkan kau. Apa hakmu untuk banyak bicara? Kecuali kau bisa menunjukkan bahwa kami itu salah, gitu loh. Udah Paham kau? mesti menjelaskan atau Nggak udah paham siap? nggak kau? Paham Paham siap. nggak kau? Paham. Nah, sekarang saya tanya. Oke. Jangan bertanya lah, saya aja yang bertanya kan. di situ Saya kan mau udah bertanya profesor. kau kesini mau ngapain? Nggak ada Saya ber- profesor. Siapa profesor? Bahkan sekelas mahasiswi kayak aku aja bisa menjawab semua pertanyaanmu. Kutanya Oke. kau mau naik kesini mau ngapain? Bertanya. Ada lagi pertanyaan ini. Kau bertanya. Sekarang kutanya balik kau sebelum kau bertanya sama aku. Jangan Kau lah. bertanya. Aku Nah, salah, inilah. aku salah. Aku ini salah. bukan budakmu loh, Jos. Kami ini di sini berbagi ilmu karena keinginan sendiri, bukan karena diperintahkan oleh kalian Kristen yang kami izinkan naik ke sini. Kami ini bukan budak siapa-siapa. Kau nggak bisa ngatur-ngatur kami. Di sini kau bertanya, kami berbagi ilmu. Kalau kau mau membantah, minimal kau membantah pakai data. Kalau kau tidak mau mendengarkan jawaban kami, apa gunanya kau bertanya? Oke, tengok. Siap salah. Enggak, saya belum persiapkan data. Makanya kukira saya ini untuk bertanya-tanya tentang iman kalian. Kan di situ kan udah pintar kali, udah ahli Taurat, kan? Apalah katamu ini? Makanya sebelum kau membuka mulut untuk bicara adikku Jos, berpikir Iya. dulu. Oke, Yang Bu. bilang kami ahli Taurat siapa? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Nah, aku mau coba- bertanya lagi. Coba Nggak tahu kalau kali kau ini pertanyaan. kalau kau betul-betul orang Kristen, kau tunjukkanlah kebijaksanaan, roh-roh kebaikan, tampar pipi kiri kasih kanan. Coba bisa nggak? Oke. Apa yang mau kau tanyakan lagi? Dari mana tahu
Nabi Muhammad bahwa kencing unta itu bisa menyembuhkan? Mohon maaf Karena kalau dia nabi. Karena dia nabi. Nabi itu diberikan pengetahuan dari Allah. Nabi itu dalam kaidah bahasa Ibrani, nevi itu juga disebut sebagai haroeh, pelihat. Orang yang memiliki kemampuan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu dalam keyakinan orang Yahudi. Kalau nggak tanya tadi orang Yahudi ada di sini tuh Bang Billy itu udah turun dia. Ya. Nah, sekarang apa yang mau kau bahas lagi? Yang mau kau tanya lagi apa? udah siap sih, cuman itu. Nah, jadi gini, kalau masuk ke komal-komal Islam, kami itu sudi menjawab pertanyaan kalian, meluruskan kesalahpahaman kalian terkait agama Islam. Tapi ketika kalian bertanya, biarkan kami yang menjawab. Kalau kalian tidak menerima jawaban kami, itu tidak masalah. Kami tidak ada loh. Kami nggak butuh kali kalian paham tentang Islam. Yang kami butuh adalah untuk menjalankan tugas, menjalankan program pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Nah, diskusi bagus-bagus aja. Kau bertanya, kami menjawab. Nggak ngerti, kami maklum. Kau marah pun kami maklum. Kau marah ngamuk-ngamuk di sini sama aku maklum. Kenapa? Kebencian kalian umat Kristen kepada seorang Rifa dan Bang Zuma itu hal yang wajar. Karena kami mampu membantah setiap doktrin kalian. Tapi minimal diskusi sama saya, dengarkan kalau kamu meminta jawabannya dari kami umat Islam. Enak kita diskusi, ngapain kita diskusi pakai urat gitu. Gitu loh, tanya aja bagus-bagus. Ini ada Cak Tahta mau menjawab nih. Silakan, tanya 1001 pertanyaan kau boleh di sini. Ini keadilan yang kami berikan kepada kalian Kristen. Kami nggak perlu sok-sokan bilang, kami lo ditampar pipi kiri kasih kanan, nggak. Kami diperintahkan adil. Kalian menghujat, habis kalian depan kami. Oh, bukan kami habisi nyawanya, tidak. Maka kami berkewajiban untuk menjelaskan, supaya kau paham. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.